Seorang perempuan putus sekolah dipasung selama 20 tahun. Tumor sebesar bola menggerogoti seorang remaja Lampung Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Kita berjumpa lagi dalam iNews Lampung, program berita daerah jaringan televisi terbesar di Indonesia, iNews TV. Sore ini kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Perlakuan tidak manusiawi terhadap penderita gangguan jiwa di Lampung Tengah dan Lampung Timur menjadi sajian utama hari ini. Anggota Dewan Perwakilan Daerah sampai protes karena penderita dirantai sampai puluhan tahun. Pemirsa, bersama saya Ferlicia Andini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Ya pemirsa, seorang perempuan kampung Restu Baru, Lampung Tengah mengalami gangguan kejiwaan setelah gagal melanjutkan pendidikan SMA. Gadis ini terpaksa dipasung dengan rantai besi lantaran sering mengamuk. Kondisi demikian telah berlangsung 20 tahun. Nasib malang menimpa Gusti Ayu Wiranti. Gadis berusia 35 tahun, warga kampung Restu Baru, Kecamatan Rumbia, Lampung Tengah. Kakinya dirantai besi selama 20 tahun karena gangguan kejiwaan. Selama itu pula ia tidur di luar rumah tanpa alas maupun selimut. Gusti Ayu semula depresi berat lantaran gagal melanjutkan pendidikan SMA pada tahun 1996. Orang tua tidak mampu membiayai, padahal ia lulus SMP dengan nilai terbaik. Gusti Ayu sering mengamuk dan menyerang warga. Hidup Gusti Ayu sepenuhnya tergantung sang adik Gusti Ngurah. Ayahnya meninggal tahun 2010 sementara ibu menderita kebutaan. Keluarga tidak mampu membiayai pengobatan Gusti Ayu, apalagi adiknya hanya bekerja serabutan dengan penghasilan tidak menentu. Mereka mencari tambahan bagi hasil memelihara sapi tetangga. Harapan pengobatan tergantung bantuan dinas kesehatan atau dinas sosial. Nah nggak sampai pas hujan gitu saya ngintip dari kaca terus sedih gitu. Tidak ngintip lagi mas, saya sering malam mungkin saya kalau tidur di atas jam 2 baru tidur mas, nungguin dia di sini. Karena sedih sampai. Sedih lah mas. Langkah pengobatan sementara ini belum bisa mas, karena ya tadi tuh kami kekurangan biaya untuk mengantar dia berobat baik dari medis maupun non medisnya mas. Kalau saya pribadi intinya kalau memang program dari pemerintah ada untuk masyarakat yang seperti kakak saya ini, ya memang saya harapkan bantuannya mas. Anggota DPD RI Muhammad Syarif prihatin dengan pemasungan Gusti Ayu Winarti. Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Lampung Tengah mestinya tanggap dengan kasus kemanusiaan dan hak hidup Gusti Ayu Wiranti bersama keluarganya. Dinas sosial itu harus tanggap masalah ini, dan dinas kesehatan. Nah, hal ini masalahnya masalah kemanusiaan. Karena mereka adalah memiliki hak yang sama, mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan program-program yang dilakukan dari pemerintah, yaitu BPJS dan pelayanan-pelayanan kesehatan lainnya. Mereka harus diperhatikan sama bagi warga negara yang layak dan harus benar-benar jangan salah. Pemasungan penderita gangguan jiwa tergolong pelanggaran hak asasi manusia dan merampas hak hidup layak. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjamin penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara. Penderita wajib mendapatkan pengobatan dan pelayanan kesehatan. Roy Emperlioli, MNC Media, Lampung Tengah. Seorang pria gangguan jiwa di Lampung Timur mendapat perlakuan lebih buruk. Selain dipasung rantai besi, penderita juga kepanasan dan kehujanan siang malam tanpa tempat berteduh. Perlakuan tidak manusiawi ini dengan dalih pengamanan. Sugianto,
warga desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur, menderita gangguan jiwa sejak 5 tahun lalu. Pria ini tak kuat menghadapi tekanan kemiskinan. Ia suka bicara sendiri, mengamuk kepada setiap orang, dan bahkan merusak harta benda orang tua maupun tetangga. Sugianto pernah dibawa ke rumah sakit, namun dibawa pulang karena kekurangan biaya. Perilakunya makin agresif. Pria berusia 33 tahun ini main pukul atau menyerang siapapun. Ia suka mengancam pembunuhan dengan pisau dan batu. Keluarga terpaksa merantai Sugianto di pohon coklat belakang rumah. Penderita gangguan jiwa ini kepanasan atau kedinginan siang dan malam. Ia juga kehujanan tanpa peneduh apapun. Kalau nggak dirantai itu ngamuk. Ngamuknya seperti apa? Keliling, Ngamuk lagi ngerusak. pelarian rumah tangga nih. Oh gitu. Iya. Pakai apa? Batu. Batu ya kayu. Oh gitu. Ini dirantai sejak kapan ini? Udah lama. Udah lama. 5 tahunan. Upaya apa yang sudah dilakukan untuk pengobatan kemana aja? Itu Kak, rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa. Ini kenapa dirantai lagi nih Pak? Kumat nih. Kumat. Oh, gitu. Oh. Keluarga dan lingkungan mengakui pemasungan terhadap Sugianto tidak manusiawi. Mereka tak punya pilihan karena perilakunya tambah merusak. Bilik peneduh dan bangunan permanen bagi dirinya juga dihancurkan. Karena membahayakan lingkungan termasuk tetangga, termasuk rumah sendiri juga bisa dihancurin. Oh gitu. Terus ini kenapa nggak diberi tempat khusus kalau waktu di seperti ini Pak? Dulu udah dibikinin, tapi ya itu dirusak sama dia sendiri. Mm-hmm. Bahkan udah dibikinin permanen, hancur juga sama dia. Oh gitu. Ini setiap hari, malam maupun siang di bawah pohon seperti ini Pak? Ya. Kak, bagaimana kalau hujan Pak ini Pak? Kalau hujan ya kehujanan, panas kepanasan. Oh gitu. Soal makan sendiri Pak? Kalau makan orang tua sendiri yang ngasih. Oh gitu. Warga berharap pemerintah membantu pengobatan Sugianto ke rumah sakit. Mereka mengkhawatirkan penderita gangguan jiwa makin terpuruk dan meninggal dunia karena perlakuan tidak manusiawi. Supriyono, MNC Media, Lampung Timur. Seorang remaja Lampung Timur menderita penyakit tumor serta pembengkakan kelenjar getah bening. Pengobatan medis maupun alternatif belum menyembuhkan hingga sang bocah berhenti sekolah. Keluarga berharap bantuan karena tidak mampu membiayai pengobatan. Herbianto, warga desa Sri Rejo Sari, Kecamatan Way Jepara, Lampung Timur, menderita tumor dan pembekakan kelenjar getah bening sejak lahir. Bagian kepala terus membesar hingga usia remaja 15 tahun. Benjolan tumor semula hanya seperti kelereng. Benjolan terus berkembang di leher dan kepala hingga sebesar bola. Herbianto berhenti sekolah, lulus SMP karena tidak mampu berobat. Bocah tumor ini tinggal bersama neneknya, sementara bapak ibu sudah cerai. Masing-masing merantau dan menikah lagi. Neneknya membawa berobat ke rumah sakit maupun tabib atau sejenis alternatif. Dokter juga menyarankan operasi sejak lama. Pengobatan terhenti sama sekali karena neneknya tidak mampu. Baru lahir itu udah ada tapi belum kelihatan gitu. Belum kelihatan. Iya. Terus ini udah berobat kemana aja Bu Dewi? Udah di Metro, udah. Di Karang udah. Di tabit-tabit mana tensukan itu tempat terantan itu udah 2 kali 3 kali udah. Orang tua-tua itu udah di mana-mana udah. Apa kata dokter hasil pemeriksaan dokter Bu Dewi? Katanya penyakit apa? Ya cuman bilangnya tumor jinak. Ya ada ya bilang itu air apa itu? Kelenjar air bening. Iya, kelenjar air itu. Enggak penyakit keras enggak. Kepala dan leher Herbianto makin membengkak seiring dengan pertambahan usia. Nenek sudah menghubungi bapak ibunya, namun kondisi perekonomian tidak lebih baik. Ia mengharapkan pemerintah atau dermawan membantu pengobatan cucunya. Supriyono, MNC Media, Lampung Timur. Ya pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi lain di antaranya. BKSDA Lampung mengamankan 2 siamang peliharaan warga Lampung Utara. Tetaplah bersama kami di iNews Lampung.
Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Pemirsa, BKSDA Lampung menerima penyerahan sukarela 2 ekor siamang dari warga Abung Tinggi, Lampung Utara. Siamang dirawat di pusat penyelamatan satwa sebelum pelepasan kembali ke alam liar. Monyet hitam ini tergolong satwa dilindungi. Warga Abung Tinggi menyerahkan 2 ekor siamang melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan Lampung Utara. Satwa ini dibawa dengan mobil ke Pusat Perawatan Satwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Lampung. Kedua siamang betina tampak lemas. Satwa ini menjalani rehabilitasi sebelum pelepasan kembali ke habitat seperti Taman Nasional Waikambas, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau Tahura Wan Abdurrahman. Kamu udah dikasih sawiknya. Siamang atau jenis monyet lainnya bernilai konservasi tinggi karena menyangkut pelestarian dan keseimbangan ekosistem. Kepala Seksi Konservasi BKSDA Lampung Teguh Ismail menjelaskan solusi perlindungan satwa dilindungi. Masyarakat diminta menyerahkan satwa hidup atau mati secara sukarela. Penyerahan ini menghindarkan risiko tindakan hukum. BKSDA serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melarang pemeliharaan atau penyimpanan satwa liar. Nah, kami sudah bekerja sama dengan berbagai instansi, Taman Nasional, Dinas Kehutanan di Kabupaten untuk melakukan sosialisasi mengenai satwa liar yang dilindungi. Kami memberikan solusi bahwa kami menerima penyerahan sukarela dari masyarakat, baik itu satwa yang hidup maupun bagian-bagiannya, sebelum atau nantinya akan dilakukan penegakan hukum, karena sebenarnya status satwa liar yang dilindungi ini tidak boleh disimpan, dipelihara tanpa izin dari Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Pemeliharaan atau penyimpanan satwa dilindungi melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pelaku terancam pidana 5 tahun serta denda 100 juta rupiah. Andres Afandi, MNC Media, Bandar Lampung. Balai Karantina Pertanian Bakahuni menyita ratusan burung selundupan dari Pekanbaru tujuan Jakarta. Aneka jenis burung kicau disamarkan dengan tumpukan barang penumpang bus. Petugas curiga karena bus berusaha menghindari razia. Razia Balai Karantina Pertanian Bakauheni menyita 300 burung gelatik, ciblek, dan betet. Burung kicau ini diangkut bus Prayogo bernomor AB7044JN jurusan Pekanbaru, Jakarta. Bus berusaha menghindar hingga gerbang pelabuhan saat petugas merazia di area Seaport Interdiction. Pemeriksaan bus menemukan sejumlah keranjang buah berisi ratusan burung kicau. Burung disembunyikan dekat kursi penumpang. Kondisi burung rata-rata stres dan kekurangan oksigen. Balai Karantina Pertanian Bakauheni memperketat razia karena penyelundupan satwa makin marak. Bus Prayogo merupakan salah satu angkutan yang masuk daftar hitam karena begitu seringnya membawa satwa selundupan. Banyak satwa ilegal ini mati selama perjalanan. Penyelundupan unggas seperti burung rawan penyebaran virus flu burung, serta menimbulkan ketidaknyamanan penumpang. Ini adalah burung yang dibawa, kemungkinan besar adalah dari Pekanbaru. Nah, tapi pengakuan daripada si Kenek, terus kita dari Bandar Lampung, terus kita cek caranya itu jadinya jatuhnya ke Jambi sebagian. Jadi kita tetap daripada hasil pelaporan-pelaporan pada paguyuban burung, bis Prayogo itu sering mengangkat burung yang tidak dilengkapi dokumen dari Pekanbaru. Sebagian besar itu sudah mati gitu. Penyelundupan burung melanggar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina ikan, hewan, dan tumbuhan. Heri Fulistiawan, MNC Media, Lampung Selatan. Hujan lebat disertai cuaca ekstrem berangsur-angsur mengguyur kota Bandar Lampung. Kondisi ini menimbulkan kerawanan banjir dan longsor. Masyarakat dapat mengurangi resiko banjir dengan bergotong royong membersihkan drainase. Hujan mengguyur kota Bandar Lampung sepanjang pekan. Curahan hujan dengan intensitas sedang menimbulkan kekhawatiran banjir.
Warga seputar perbukitan atau tebing juga was-was terhadap longsor. Pemerintah Kota Bandar Lampung mengantisipasi banjir dengan pengerukan sungai dan drainase, penambahan talut serta pengerukan sampah. Masyarakat diimbau bergotong royong membersihkan drainase agar bebas sampah atau lumpur. Penyumbatan saluran air mudah memicu banjir. Pengerukan alur sungai dan drainase berjalan simultan. Wali Kota Bandar Lampung Herman HN menginstruksikan camat terjun bersama warga dalam pembersihan drainase maupun sampah sungai. Makin tinggi intensitas hujan, risiko sungai meluap atau banjir bandang bisa terjadi sewaktu-waktu. Masyarakat hati-hati ya, yang rumahnya dekat parit, tolong bantu pemerintah Kota Bandar Lampung untuk bagaimana ngebuang sampah yang di dalam parit. Tadi sudah panggil camat agar semua camat turun di mana parit-parit yang ngumpet-ngumpet segera diangkat. Kalau nggak keangkat, lapor saya dengan ibu nanti lapangan agar masyarakat aman nyaman. Sejumlah kawasan Kota Bandar Lampung rawan banjir begitu hujan lebat 1 jam. Kawasan ini meliputi Kelurahan Wailuni, Kalibalau Kencana, Kaliawi, serta Pasir Gintung. Daerah lainnya rawan banjir bandang yaitu Kelurahan Kuripan, Negeri Olok Gading, dan Pakuan, Kecamatan Teluk Betung Barat. Oki Firmansyah, MNC Media, Bandar Lampung. Sebanyak 200 anak kurang mampu mengikuti sunatan massal gratis di Gedung Pramuka Pahoman, Kota Bandar Lampung. Kota berikutnya bakal ditambah karena peserta begitu banyak. Sunatan massal diwarnai hiruk-pikuk, tangis, ketakutan. Kuartir Cabang atau Kuarcap Pramuka Kota Bandar Lampung menyelenggarakan sunatan massal gratis bagi anak kurang mampu. Peserta membludak sampai 200 anak. Suasana sunatan massal diwarnai hiruk-pikuk dan tangis anak-anak. Beberapa di antaranya sampai histeris karena menolak disunat. Sunatan massal gratis mendapat sambutan antusias, apalagi biaya sunat makin mahal bagi warga kurang mampu. Ketua Kuarcap Pramuka Kota Bandar Lampung, Eva Duyana Herman, berjanji menambah kuota peserta pada sunatan massal berikutnya. Kita melaksanakan sunatan massal kurang lebih sekitar 200 orang ya. Berdasarkan 100 itu sudah ada di tempat 200 ya. Dan alhamdulillah mudah-mudahan peduli dari Pramuka Kota Bandar Lampung bisa membantu dari masyarakat dan juga masyarakat. Penambahan kuota otomatis membuka peluang sunat gratis seluas-luasnya. Warga berterima kasih atas kepedulian gerakan Pramuka dalam membantu syiar Islam. Sangat-sangat membantu Mas, karena dengan adanya kayak gini, ya sangat ngebantu bener lah Mas untuk kita. Apa ini ada biaya atau gratis 100% Pak? Gratis 100% Mas. Sunatan massal gratis membantu banyak warga kurang mampu. Kuarcap Pramuka Kota Bandar Lampung menyertakan anak-anak dari 20 kecamatan. Oki Firmansyah, MNC Media, Bandar Lampung. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi lain di antaranya. Kota Bandar Lampung menggelar pesta adat untuk menyambut tamu agung. Ikuti informasinya sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemkot Bandar Lampung menggelar Begawi Agung Hami Ragom di kawasan Tugu Adipura, Bandar Lampung, Minggu 25 September 2016. Pesta adat ini merupakan prosesi menyambut tamu agung. Rangkaian Begawi meliputi pawai budaya, tari-tarian hingga jamuan makan. Ya pemirsa, informasi tersebut sekaligus mengakhiri iNews Lampung hari ini. Saya Verly Siandini mewakili kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Bandar Lampung menggelar Begawi Agung Hami Ragom sebagai rangkaian konferensi internasional Ikatan Dosen Budaya Daerah Indonesia atau IKATBUDI. Prosesi budaya ini merupakan kerjasama masyarakat, pemuka adat, perwatim, serta Majelis Penyimbang Adat Lampung.
Acara adat ini dihadiri dosen budaya daerah seluruh Indonesia hingga tamu mancanegara seperti Australia, Afrika, Malaysia, Vietnam, dan Madagaskar. Semua peserta membaur sehingga suasana pesta adat makin meriah. Pemerintah Kota Bandar Lampung menutup akses Jalan Radin Intan dan Jalan Ahmad Yani. Kedua jalan menjadi lokasi pawai budaya. Begawi Agung Hami Ragom atau acara besar adat Lampung merupakan rangkaian prosesi pawai atau arak-arakan, tari-tarian hingga jamuan makan menyambut tamu agung. Peserta juga mengucap salam menggunakan bahasa Lampung. Suguhan tari cangkek dan tari sigeh mengundang pesona. Suasana makin meriah dengan berbalas pantun tentang komedi asmara. Pantun berbahasa Lampung oleh pemuda-pemudi ini disambut tawa terbahak-bahak. Kegiatan ini dapat membangkitkan gairah serta minat generasi muda Lampung terhadap budaya daerah. Begawi ini juga menyatukan adat Lampung, pepadun dan saibatin sehingga dinamai Begawi Agung. Lalu melalui pegelaran seni budaya Lampung, Begawi Agung Ragom yang kita saksikan menjadi momentum serta membangkitkan kesadaran kemauan masyarakat untuk melestarikan dan mencintai seni budaya daerah Lampung sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Pegelaran budaya Lampung Begawi Agung Rami Agung yang kita saksikan merupakan momen surprise karena pegelaran ini untuk pertama kalinya digelar oleh pemerintah Kota Lampung bersama Akademi Ikatan Dosen Budaya Provinsi Lampung, Rektor Provinsi Lampung, dan seluruh masyarakat Kota Lampung. Harapan kita semua pegelaran budaya Lampung ini akan menjadi event yang dapat membangkitkan daerah serta minat generasi muda kita untuk dapat menarik wisata berkunjung ke Kota Bandar Lampung, ke Provinsi Lampung, menjadi budaya sebagai kebanggaan nasional. Jamuan makan sebagai salah satu rangkaian Begawi Agung Hami Ragom tidak boleh sembarangan. Sesuai tradisi menyambut tamu agung, adat harus memotong 7 kerbau. Begawi Agung Hami Ragom menjadi ajang pelestarian budaya Lampung. Pesta adat ini juga menjadi daya tarik wisata nasional maupun internasional. Ketertarikan wisatawan mancanegara terhadap ragam budaya Lampung merupakan kebanggaan tersendiri. Andres Afandi, MNC Media, Bandar Lampung.